Oke teman-teman semua, hari ini kita akan update lagi seputar dunia kripto teman-teman. Tetapi bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi seputar dunia kripto teman-teman. Dan jangan lupa juga dicek untuk playlist kita teman-teman, mana tahu ada pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kalian tambah dari sini teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke chart di bagian sini teman-teman ya. Untuk Bitcoin dominan sepertinya sangat sulit sekali untuk turun teman-teman ya. Tertingginya ada di 64 dan sekarang masih ada di 61,62 ya. Waktu itu pernah turun ke 61,2 teman-teman untuk hari sebelumnya teman-teman, dan sekarang lagi di 61,63 teman-teman. Dan untuk BNB ya, kemarin kan naik dan sekarang lagi koreksi juga di 615 ya. Sempat naik ke 648 teman-teman ya. Dan untuk Ethereum masih di situ-situ aja teman-teman ya, sama seperti Bitcoin juga. Dan untuk Solana di sini mengalami kenaikan teman-teman. Sepertinya orang-orang lebih memilih Solana kali ini teman-teman ya, dan lebih percaya ke Solana teman-teman. Untuk XRP sendiri juga nanti akan masuk ke berita kita, dan Solana juga teman-teman ya akan masuk ke berita kita teman-teman. Dan untuk kalender ekonominya di bagian sini teman-teman ya, di hari Selasa itu akan ada Jerome Powell yang akan speech ya, dan juga di hari Rabu ini adalah data yang lumayan banyak teman-teman. Ada 5 data sekaligus teman-teman di hari Rabu ya. Ada core CPI dan juga CPI untuk setiap bulan dan juga setiap tahunnya di sini teman-teman. Ada juga untuk inventory minyak di sini teman-teman. Oke, kita akan langsung lanjut di sini teman-teman ke berita pertama ya. Oke, berita pertama di sini yang kita bahas adalah Pump Fund meluncurkan token Pump dengan bagi hasil dan keuntungan teman-teman. Pump Fund secara resmi meluncurkan token terbarunya pada 9 Februari yang bernama Pump, yang dirancang untuk menawarkan manfaat menarik seperti pembagian pendapatan dan akses platform eksklusif. Ya, ini sepertinya sama aja ya dengan BNB teman-teman ya, mirip-mirip seperti itu. Jadi akan ada semacam airdrop, kemudian akses fitur-fitur eksklusif ya, dan mungkin nanti ada APY ya, dan program referral juga mungkin nanti akan ada di situ teman-teman ya. Intinya sejenis seperti itulah teman-teman, itu adalah hal yang sangat lumrah dan hal yang biasa teman-teman. Oke, di sini PanFarm mendistribusikan airdrop yang besar untuk menarik pengguna dan meningkatkan keterlibatannya teman-teman. Tetapi kalau kita cek dari PanFarm sendiri teman-teman, nah dari PanFarm sendiri di sini ya, di sini nggak ada keterangan airdrop di sini teman-teman ya. Masih website seperti biasa teman-teman. Oke. Nah, itu aja teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau coba cari-cari airdropnya, silakan kalian cari-cari saja informasinya teman-teman. Oke, di sini kita akan lanjut ke berita kedua teman-teman. CZ mengatakan saya tidak menentang meme coin setelah peluncuran TST di Binance. Nah, seperti kita ketahui teman-teman ya, dari coin market cap ya, kalau kita perhatiin teman-teman, itu di bagian sini ada koin TSTS ya teman-teman ya, bukan TST ya. Di sini teman-teman ya ada koin TST dan ada juga TSTS teman-teman. Nah, setelah peluncuran koin TST teman-teman, CZ ini bilang dia tidak menentang meme coin teman-teman. Di sini menurut pernyataan yang dikeluarkan Binance pada hari Minggu, dua koin TST dan 1000 Gems ya telah diluncurkan di bursa mereka. Berita tersebut mengejutkan banyak orang yang mengira CZ pada dasarnya menentang meme coin yang sebagian besar tidak memiliki tujuan dalam industri kripto. Nah, di sini namun CZ itu membuat cuitan teman-teman ya. Dia bilang, apakah CZ menentang koin meme? Dia bilang tidak. Tidak menyukai sesuatu bukan berarti saya menentangnya. Saya tidak menyukai mobil sport. Saya tidak mengoleksi karya seni. Saya belum membeli NFT apapun. Saya juga belum membeli sebagian besar altcoin. Saya memegang Bitcoin dan BNB. Namun saya tidak menentang semua hal di atas, dan saya pikir sebagian besar dari Anda akan setuju bahwa saya telah bekerja keras dan berusaha keras untuk membantu banyak altcoin dan industri kripto secara umum. Saya memiliki pandangan yang sama terhadap koin meme. Jadi kesimpulannya teman-teman, dia itu cuma nggak suka aja ya, bukan berarti dia menentang ya. Ibaratnya kayak
kita suka sama bakso ya, kita tidak menentang mungkin taekwondo, mungkin sate kita tidak menentang teman-teman ya, hanya tidak suka aja teman-teman. Kita tidak sampai menentang hingga mungkin membuat cuitan-cuitan atau demo ya, atau membuat orasi-orasi keras teman-teman ya, tidak sampai seperti itu, hanya sebatas tidak suka saja teman-teman. Dan di sini kesimpulan lainnya teman-teman, jadi dia itu holder dari BTC dan BNB teman-teman. Oke, dan dia juga bilang bahwa dia juga sudah berusaha keras untuk banyak project-project altcoin teman-teman. Nah oke, mungkin sudah teman-teman ya untuk berita yang ini. Kita akan lanjut lagi ke berita selanjutnya di sini teman-teman. Salah satu pendiri Pump Fund mengatakan sebagian besar altcoin memiliki tujuan yang sama dengan meme. Nah ini agak sedikit memicu reaksi pasar teman-teman ya. Jadi dia bilang altcoin itu sama aja dengan meme teman-teman ya. Salah seorang pendiri Pump Fund, Alon Cohen, mengatakan bahwa sebagian besar altcoin teknologi menampilkan proposisi nilai yang sama seperti meme coin tetapi memiliki nilai beredar rendah, nilai terdilusi penuh tinggi, dan melibatkan pemodal Ventura yang terkenal menggunakan pedagang eceran sebagai likuiditas keluar, exit liquidity. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, Alon Cohen ini bilang bahwa altcoin itu dia itu sama aja kayak meme teman-teman, cuman dia lebih ke nyari attention pasar doang teman-teman ya, dengan menggait seperti pemodal Ventura ya atau Ventura Capital, dan nanti rencananya itu kan yang disebarin ke pasar itu sedikit teman-teman, dan yang terdilusi itu lumayan banyak ya, sehingga nanti akan menjadi exit liquidity ketika yang terdilusi itu keluar teman-teman, atau di unlock lah teman-teman ya, seperti itu. Oke, di sini kita akan lanjut. Menurut Cohen, kebanyakan orang dengan pekerjaan tetap tidak peduli dengan teknologi, mereka peduli dengan kepuasan pribadi dan ingin menghasilkan sedikit uang dari perdagangan sambil bersenang-senang. Nah, untuk altcoin sendiri di sini banyak sekali yang bernarasi ya atau berorasi bahwa dia akan menggantikan koin ini, koin ini, koin ini, teman-teman. Tetapi kenyataannya ya, banyak orang-orang yang sibuk itu sebenarnya nggak peduli teman-teman dengan teknologi-teknologi yang ada. Mereka hanya ingin intinya itu dapat keuntungan aja teman-teman ya, sambil bersenang-senang. Jadi mereka nggak punya waktu untuk mempelajari teknologi-teknologi itu teman-teman. Yang intinya untung atau enggak gitu aja teman-teman ya. Oke, di sini juga meskipun pasar jenuh, altcoin dengan investor institusional cenderung berkinerja lebih baik daripada proyek tanpa dukungan institusional, teman-teman, sepanjang tahun 2024. Jadi sebenarnya ya untuk meme coin cycle itu sepertinya memang bagus teman-teman ya. Jadi banyak koin-koin meme yang naik teman-teman. Cuman kalau diperhatiin yang hancur juga banyak teman-teman ya. Dan yang lebih banyak bertahan itu adalah altcoin teman-teman, karena dia juga didukung dengan institusi teman-teman ya di tahun 2024 kemarin. Hal ini terjadi karena lembaga membeli aset digital di pasar terbuka, bukan penjualan tertutup, dan membantu mendukung harga, kata salah satu pendiri Animoca Branchiatsu. Nah jadi kalau altcoin itu kan dia jelas teman-teman ya, ada semacam white papernya ya, akan dibagikan berapa persen ke orang-orang tertentu teman-teman. Sedangkan untuk kalau kalian tahu untuk meme coin ya atau koin-koin micin itu dia itu ada insidersnya teman-teman ya, ada juga banyak sekali wallet-wallet mungkin phishing teman-teman ya. Jadi ketika dapat dia disebar sana dan disebar sini teman-teman untuk menutupi bahwa dia punya aset yang besar teman-teman. Banyak juga wallet-wallet baru teman-teman ya. Dan itu adalah hal yang mengerikan teman-teman. Kenapa? Karena suatu saat mereka bisa ngelakuin dump teman-teman. Oke, di sini kita akan lanjut lagi teman-teman ke berita selanjutnya di sini. SEC mengakui pengajuan Solana 19B4 Grayscale, sebuah tonggak regulasi. Nah, di sini Komisi Sekuritas dan Bursa AS atau SEC secara resmi menyetujui pengajuan Grayscale Solana 19B4, sebuah tanda perubahan regulasi. Sebelumnya, pengajuan serupa telah ditolak dan sebenarnya ini merupakan terobosan besar bagi produk keuangan berbasis Solana di masa mendatang. Jadi kesimpulannya sebelumnya itu pernah ditolak dan sekarang disetujui teman-teman untuk ETF dari Grayscale teman-teman ya.
Oke, mungkin kita akan scroll ke bawah di sini teman-teman. James Seyfarth, analis ETF Bloomberg mengunggah pembaruan tentang keputusan SEC. Pengakuan tersebut muncul pada saat yang penting karena Solana sebelumnya pernah dimasukkan dalam beberapa gugatan hukum yang diajukan SEC terhadap bursa mata uang kripto dan dengan label sekuritas. Jadi Solana ini teman-teman pernah dibilang sebagai sekuritas teman-teman. Sehingga dia mendapat gugatan hukum dari SEC ya teman-teman. Namun sekarang udah disetujui teman-teman untuk ETF-nya ya. Jadi ini adalah langkah yang bagus teman-teman. Apakah harga Solana akan naik teman-teman hari ini ya? Sorry, bukan hari ini, mungkin tahun ini teman-teman. Oke, lanjut lagi di sini. Keberhasilan Doge milik Elon Musk akan membawa ekonomi AS ke dalam depresi. Nah, seperti kita ketahui teman-teman ya, Elon Musk ini akan jadi kepala dari DOGE teman-teman, atau Department of Government Efficiency teman-teman. Dalam 2 minggu pertama keberadaannya, Doge mengumumkan bahwa mereka dapat memangkas 20% dari defisit tahunan sebesar 1,8 triliun dolar teman-teman. Namun, dan disitulah letak masalahnya. Anda lihat ketika Anda menghitungnya, Anda menyadari bahwa pemotongan belanja yang direncanakan Elon dapat menyusutkan PDB AS hingga 9,4%. Penurunan yang lebih parah daripada resesi tahun 2008 dan akan menjadi bencana besar yang hampir pasti akan mendorong ekonomi ke dalam depresi. Nah, jadi Elon Musk ini rencananya akan mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan, teman-teman. Rencana dia itu seperti itu, teman-teman, dan dikurangi lumayan signifikan, teman-teman. Tetapi dampak dengan dikuranginya itu nanti takutnya akan membuat PDB AS turun, teman-teman, ke 9,4%, sehingga itu akan membuat AS masuk ke resesi berat, teman-teman ya, seperti di resesi tahun 2008, teman-teman. Oke, kita akan lanjut lagi di sini, teman-teman. Jika pemotongan harian Elon mencapai 2 miliar dolar, inflasi dapat menurun, tetapi PDB akan anjlok, mengurangi pengeluaran federal sebesar 1,8 triliun dolar dalam 1 tahun akan memangkas PDB sebesar 2,8 triliun dolar atau 9,4%. Resesi hebat tahun 2008 hanya mengalami penurunan sebesar 4%. Jutaan pekerjaan baik pemerintahan maupun swasta akan hilang, teman-teman. Nah, kesimpulannya di sini teman-teman ya, kalau dipotong 2 miliar dolar, inflasi itu mungkin bisa turun teman-teman. Tapi PDB akan anjlok teman-teman ya. Jadi penurunan inflasi yang sangat tajam itu juga nggak bagus teman-teman ya, karena bisa membuat AS depresi secara drastis teman-teman ya, dalam ekonominya teman-teman. Nah, di sini dibilang ya, resesi hebat tahun 2008 itu dia cuma mengalami penurunan 4% teman-teman. Sementara kalau di Elon Musk ya, itu akan membuat dia turun 9,4% teman-teman ya. Oke, di sini lanjut lagi teman-teman. Skenario terburuk, depresi yang lebih besar dari apapun sejak tahun 1930-an. Namun AS hanya punya sedikit pilihan tersisa. Jadi takutnya dengan Elon Musk banyak-banyak motong seperti ini teman-teman ya, ini akan menjadi depresi AS yang terbesar teman-teman semenjak tahun 1930-an. Berarti nyaris 100 tahun ini akan menjadi depresi terbesar teman-teman untuk Amerika Serikat itu sendiri teman-teman. Sehingga nanti harga-harga koin-koin ya akan turun teman-teman ya. Oke, lanjut di sini 2 triliun dolar per tahun untuk pinjaman, inflasi dan hutang akan terus meningkat. Tanpa pengeluaran tersebut, ekonomi tidak akan berfungsi secara normal. Jadi serba salah di sini teman-teman ya. Kalau kita minjem mungkin 2 triliun dolar per tahun, inflasi itu bisa naik teman-teman. Tapi masalahnya kalau nggak gitu ya, nanti ekonomi tidak akan berfungsi secara normal teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat untuk grafik dari hutang US dollar teman-teman ya, di tahun 2020 dia itu mengalami lonjakan yang sangat tinggi sekali di sini teman-teman. Kalian perhatiin di sini ya, yaitu sangat tinggi sekali teman-teman. Oke, sejak krisis keuangan 2008, total hutang AS telah melonjak hingga 360%. Elon berbagi di X bahwa penghematan harian sebesar 1 miliar dolar telah tercapai. CEO Tesla itu berjanji bahwa ia akhirnya dapat mencapai 4 miliar dolar per hari pada tahun 2026.
Menurut perkiraannya, hal itu akan mengurangi defisit 1,87 triliun dolar yang diproyeksikan menjadi hanya 410 miliar dolar, penurunan sebesar 78%, teman-teman. Jadi kesimpulannya, Elon Musk ini berencana membuat penurunan hingga 78% untuk defisit anggarannya, teman-teman ya. Dan itu bertahap, teman-teman, nggak langsung ya. Jadi dari pengurangan sedikit demi sedikit. Yang pertama itu adalah 1 miliar dolar per hari, teman-teman. Kemudian akan menjadi 4 miliar dolar per hari, teman-teman, di tahun 2026. Mungkin di tahun 2026 ya, kalau seandainya ini benar bisa membuat PDB turun sehingga AS masuk depresi atau resesi, teman-teman, maka akan membuat harga aset-aset seperti Bitcoin ya akan hancur, teman-teman ya. Kemudian di sini DOGE tengah mengincar dua sumber keuangan pemerintah yang paling banyak terbuang, ruang kantor yang tidak terpakai dan pengeluaran yang curang. Jadi kesimpulannya, teman-teman, akan ada dua hal yang akan menjadi pusat utama untuk pengurangan anggarannya, teman-teman, yaitu kantor yang tidak terpakai dan juga pengeluaran yang curang. Ini mungkin yang dimaksud adalah korupsi, teman-teman ya. Oke, lanjut lagi di sini, teman-teman. Kita akan lanjut ke berita selanjutnya ya. Komunitas XRP kecam pendiri Stellar saat perseteruan dengan Ripple memanas. Nah, di sini ada sebuah yang menarik, teman-teman ya. Ada sebuah cuitan yang menarik dari pendiri Stellar, teman-teman. Pengusaha Amerika Jet McCaleb, pendiri protokol Stellar, baru-baru ini menyindir Ripple Labs dalam postingan kontroversial di X. McCaleb, pendiri proyek Build on Stellar, mengkritik Ripple atas gugatan class action yang sedang berlangsung dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) mengenai tokennya XRP. Nah, apa yang disindir, teman-teman ya? Di sini yang disindir adalah, bayangkan menghabiskan lebih banyak uang untuk pengacara daripada pengembang dan menyebutnya kemajuan. Jadi disindir bahwa aneh gitu kalau si XRP bilang proyek mereka itu maju, teman-teman ya. Padahal duit yang dihabisin itu lebih banyak untuk bayar pengacara daripada untuk pengembangan XRP-nya itu sendiri, teman-teman. Postingan tersebut mengkritik Ripple Labs atas perjuangannya dengan SEC dan secara halus ditunjukkan untuk membahas penanganan perusahaan terhadap situasi XRP. Sebagian orang percaya bahwa postingan McCaleb hanyalah komentar biasa, sementara yang lain merasa itu adalah serangan yang direncanakan. Ya, kalau menurut saya pribadi, teman-teman ya, ini jelas sekali serangan, teman-teman ya, dengan tujuan untuk menjatuhkan XRP sehingga nanti untuk Stellar dia akan naik, teman-teman ya. Oke, di sini gugatan hukum lingering Ripple versus SEC. Seperti yang kita ketahui, teman-teman ya, Ripple itu pada bulan Januari, SEC mengajukan banding atas keputusan pengadilan baru-baru ini yang sebagian menguntungkan Ripple. Nah, sebelumnya itu kan udah menang, teman-teman, tetapi SEC itu dia nggak mau nyerah, teman-teman, dan dia mengajukan banding lagi, teman-teman, dengan alasan bahwa XRP bukanlah sekuritas dalam transaksi pasar sekunder. Kasus ini sekarang sedang ditinjau oleh pengadilan banding AS. Jadi yang dimaksud sekuritas itu bukan yang di pasar sekunder, teman-teman, mungkin di tempat lainnya, teman-teman ya. Kasus ini sekarang sedang ditinjau oleh pengadilan banding AS, jadi masih dalam peninjauan, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke berita selanjutnya. Di sini, teman-teman, ada BlackRock memperluas penawaran kripto dengan Bitcoin ETP di Eropa. Jadi seperti kita ketahui, teman-teman ya, BlackRock itu udah megang dana lumayan banyak untuk ETF di AS, teman-teman ya. Sekarang dia ingin ke Eropa, teman-teman. Langkah ini mengikuti kesuksesan luar biasa dari dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin yang terdaftar di AS, yang telah mengumpulkan aset hampir 60 miliar dolar, teman-teman. Menurut sumber yang dikutip oleh Bloomberg, dana baru tersebut diharapkan akan berpusat di Swiss dengan upaya promosi yang berpotensi dimulai bulan ini, teman-teman. Jadi rencananya ETP itu akan dipromosikan, teman-teman ya, bulan ini, teman-teman, dan di negara Swiss ya, teman-teman ya. Meskipun ETP mata uang kripto telah ada di Eropa selama beberapa tahun, ini menandai usaha pertama BlackRock di pasar aset digital di kawasan tersebut. Jadi sebenarnya itu sudah ada lama, teman-teman ya. Akan tetapi untuk ETP-nya sendiri, untuk dari BlackRock-nya sendiri itu baru bulan ini, teman-teman ya, mau diusahain, teman-teman.
Oke, kita akan lanjut lagi mungkin ke berita selanjutnya di bagian sini, teman-teman. Nah, ini ada berita yang lumayan mengejutkan, teman-teman, untuk token unlock ya. Ada banyak sekali token unlock, teman-teman, di minggu ini, teman-teman ya. Ada sekitar 27 altcoin, teman-teman. Tapi di sini saya akan coba sebutkan yang pengaruhnya itu besar-besar aja, teman-teman ya. Yang pertama ada dari Berachain, teman-teman. Seperti kita ketahui untuk Berachain sendiri dia baru rilis ya padahal ya, dan sekarang udah unlock lagi aja. Bisa disimpulkan, teman-teman ya, ini mengarahnya kemana? Ya jelas sekali ini mengarahnya ke ini, teman-teman ya, ke DAM, teman-teman. Jadi ada sekitar 12,18%, teman-teman, untuk token Bera yang akan di unlock, teman-teman, senilai 68,61 juta dolar, teman-teman. Oke, kemudian di sini kita akan lanjut lagi, teman-teman. Ada juga koin KIP, teman-teman, yang dia itu akan unlock sekitar 17,51% di sini, teman-teman. Ada juga dari Chili ya, ini yang paling besar kayaknya ya, ada sekitar 41,60%. Ada juga dari IONET ya, atau IO 2,62%, ini kecil. Nah, ini mungkin yang paling besar ya. Ada dari NRS, teman-teman, atau token Neurus. Ini sekitar 51,97%, teman-teman. Jadi mungkin akan jatuh harganya, teman-teman ya, untuk koin NRS, teman-teman. Oke, ada juga dari Mocha 10%, is okay. Mungkin untuk Oasis 2,92%, Boba 4,37%, Dimo 8,13% ya, dan ada Pasir 7,65%, atau Sen kayaknya ya. Bukan, ini bahasa Indonesia sih, teman-teman. Sen sepertinya, teman-teman. Ada juga ada lagi di sini, teman-teman, ada Cyber ya 12,57%. ARB juga ada ya, teman-teman ya, 2,16%. Ada Valve 4,25% ya. Dan yang terakhir ada LMWR atau Limeware, teman-teman. 13,23% di sini, teman-teman. Ini adalah jumlah yang lumayan besar, teman-teman, dan pastiin kalian berhati-hati kalau kalian megang token ini, teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut lagi ke berita selanjutnya di sini, teman-teman. Manajer aset senilai 100 miliar dolar, VanEck, memberikan prediksi Solana tentang tahun ini, teman-teman, senilai 520 dolar. Jadi VanEck-nya ini memprediksi bahwa harga dari Solana itu akan bisa menyentuh 520 dolar, teman-teman, di tahun ini, teman-teman. Oke, kita akan lanjut di sini wawasan terkini dari VanEck, salah satu pengelola aset kripto tertua dan paling bereputasi, menunjukkan bahwa harga Solana berpotensi naik 2 kali lipat menjadi 520 dolar yang mengesankan pada akhir tahun ini, teman-teman. Dari mana hitung-hitungannya, teman-teman? Di sini perkiraan optimis ini didasarkan pada tren pasar yang kuat dan meningkatnya dominasi Solana di ruang platform kontrak pintar atau SCP. Jadi dia bilang ya bahwa ini didasarkan pada dominasi Solana dan juga ini, teman-teman ya, tren pasar yang kuat, teman-teman. Mungkin karena koin Michin dan koin meme itu sangat-sangat banyak ya, teman-teman. Kalau kalian lihat di DEX screener mungkin itu banyak sekali dari jaringan Solana, teman-teman. Oke, di sini ada beberapa faktor yang disebutin, teman-teman. Satu, posisi pasar dan dominasi pengembang yang sudah saya sebutkan tadi, teman-teman ya. Kemudian di sini volume DEX ya, dan peningkatan basis pengguna aktif. Jadi volume di DEX-nya itu naik dan pengguna aktifnya itu juga makin bertambah, teman-teman. Momentum ini memposisikan Solana sebagai pesaing kuat untuk kepemimpinan pasar di sektor SCP yang sangat krusial bagi valuasinya. Mungkin yang dimaksud pesaing kuat ini adalah antara Solana dan Ethereum sepertinya, teman-teman ya. Oke, di sini perakhiran pasar positif ya. Dia akan mengira bahwa ini akan menjadi tren yang positif. Kenapa? Salah satu alasannya adalah pasokan uang M2 money supply dari AS dan kinerja pasar secara keseluruhan, teman-teman. Oke, dengan memanfaatkan model peramalan autogresif AR, VanEck telah melukiskan gambaran optimis untuk Sol yang menunjukkan bahwa angka tersebut bahkan dapat mencapai lebih dari 3.000 dolar pada tahun 2030. Wow, ini adalah prediksi yang lumayan jauh, teman-teman ya, dari 250 dolar
Dia memprediksi ke $3.000 teman-teman ya untuk tahun 2030. Kemudian di sini juga dia bilang volume perdagangan dan sentimen komunitas, ya ini udah kita sebutin teman-teman ya. Ada juga proyek inovatif dan pertumbuhan ekosistem. Nah, proyek inovatif yang dimaksud di sini adalah proyek SOLX ini teman-teman, yang telah mengumpulkan lebih dari 18,5 juta dolar ya, menjadikannya sebagai salah satu prapenjualan kripto terbesar tahun ini teman-teman. Apakah kalian ikut untuk proyek SOLX ini teman-teman? Solaxi bertujuan untuk meningkatkan skalabilitas Solana melalui solusi layer 2 yang menggabungkan rollup untuk mengurangi biaya transaksi secara drastis dan meningkatkan kecepatan. Nah, sepertinya Solananya sendiri aja udah cepat teman-teman ya. Dan di sini mau lebih cepatin lagi teman-teman dan lebih dimurahin lagi untuk biayanya teman-teman dengan token SolX ini teman-teman ya. Oke, sebenarnya kalau biaya dari token Solana sendiri itu kan cuma 0,0 sekian dolar teman-teman ya, atau berapa ratus perak gitu teman-teman ya. Dan kalau ada SolX ini sepertinya mungkin nanti jadi berapa puluh perak mungkin teman-teman ya, atau bahkan gratis teman-teman ya. Oke, di sini kita akan lanjut lagi teman-teman. Michael Saylor dari Strategi mengisyaratkan dimulainya kembali pembelian Bitcoin pada hari Senin. Seperti kita ketahui teman-teman, untuk MicroStrategy sendiri dia itu sudah berhenti untuk mengakumulasi Bitcoin selama seminggu teman-teman ya. Dan sekarang dia membuat cuitan di sini teman-teman, matilah garis-garis biru, hiduplah titik-titik hijau, kata Saylor kepada 4,1 juta pengikutnya. Dalam unggahan tersebut, nah orang-orang ini mengisyaratkan teman-teman ya bahwa dia akan mengakumulasi lagi teman-teman. Di sini mengisyaratkan berakhirnya jeda singkat selama 1 minggu dalam pembelian Bitcoin. Ya sepertinya ini belum bisa jadi hal yang sangat positif teman-teman, karena dia baru jeda 1 minggu teman-teman ya. Mungkin kalau 1 bulan teman-teman oke, tapi ini baru 1 minggu teman-teman ya. Strategi tersebut menurut platform pelacakan Selo Tracker saat ini memiliki 471.107 teman-teman. Dana simpanan tersebut bernilai 45,3 miliar dolar dan termasuk tambahan 10.107 Bitcoin pada tanggal 27 Januari sebelum jeda. Jadi intinya pada pembelian terakhirnya itu adalah di tanggal 27 Januari teman-teman ya, senilai 10.107 Bitcoin teman-teman. Oke, lanjut lagi ya di sini. Pengembalian Bitcoin strategi pada tahun 2024 sangat tinggi dengan hasil Bitcoin sebesar 74,3%. Namun untuk tahun 2025 mereka telah menetapkan target yang lebih konservatif sebesar 15% dalam sebuah langkah yang dilaporkan menuju kecepatan yang lebih berkelanjutan teman-teman. Sebenarnya untuk strategi sendiri ya, dia itu sudah untung besar teman-teman, sekitar 74,3%. Namun dia menerapkan strategi yang lebih konservatif yaitu 15% teman-teman. Berarti kesimpulannya dia ini akan akumulasi lagi teman-teman sepertinya ya, di harga Bitcoin berapapun, sehingga nanti untuk secara keuntungan persentasenya akan jadi berkurang teman-teman. Oke, di sini kita akan lanjut lagi teman-teman di berita selanjutnya di bagian sini. Nah, di sini akumulasi Ethereum capai rekor tertinggi meski harga turun teman-teman ya. Halaman akumulasi Ethereum mencatat arus masuk harian tertinggi pada tanggal 7 Februari. Data dari CryptoQuant menunjukkan dompet ini menerima 330.705 Ethereum senilai 883 juta dolar. Lonjakan ini mendorong total Ethereum yang dipegang oleh investor jangka panjang menjadi 19,24 juta dolar, teman-teman. Total Ethereum-nya, teman-teman. Sorry, bukan jumlah dolaran, teman-teman ya. Jadi kesimpulannya, harga Ethereum turun ya, tetapi orang-orang terus banyak beli Ethereum teman-teman. Sepertinya mereka ini memang sangat percaya Ethereum itu akan menjadi tetap indikator altcoin nanti teman-teman. Arus masuk ETF Ethereum dan akumulasi retail yang meningkat. Nah, di sini dijelasin ya, kepemilikan token Ethereum dalam kisaran 10.000 hingga 100.000 Ethereum itu terus meningkat teman-teman, menurut data on-chain teman-teman. Oke, kita akan lanjut lagi teman-teman, mungkin ya di sini sudah habis teman-teman ya.
Oke, sepertinya itu aja untuk berita hari ini teman-teman ya. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu untuk channel saya teman-teman, untuk update kripto setiap hari teman-teman. Dan dicek juga playlist kita teman-teman ya, mantau ada pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kalian tambah dari sini teman-teman. Dan semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video lainnya.